Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa halatul mu'azzam yang mukarram qura'akum para sahabana Sayyid Syekh Maslahil Wafat Aj'arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung Pengasawa Anu menjelaskan, "Min kalimatil itsbat yuthbitu fi qalbi wa nadhrihi dzat al-haqqi ta'ala wa yanzuru wujuda dzat al-haqqi nadhar baqa." Jadi pembahasan kita kali ini adalah nazar baqa atau pandangan tetap. Ini penting sekali untuk kita dapatkan. Dan kita tidak bisa mendapatkan pandangan tetap apabila batin belum tetap. Jadi muqaddimahnya itu adalah tetapkan batin kita itu. Maka ketika batin itu tetap, pandangan pun menjadi tetap juga. Artinya bila batin itu masih bergejolak, masih belum stabil, pandangan juga bergejolak. Pandangan juga tidak stabil. Batin goyang, pandangan goyang juga. Maka batin harus tetap. Ketika batin tetap, maka pandangan menjadi tetap. Jadi kalau batin itu goyang, ini menunjukkan adanya kotoran-kotoran di dalam batin kita, mind defilements. Maka untuk menyikapi kotoran batin ini ada nazrul fana untuk membersihkan. Sebelumnya kita sudah sedikit memahaminya ya Bapak Ibu. Dibersihkan sehingga tidak ada kotoran batin. Maka keadaan batin pun kemudian menjadi tetap. Dengan tetapnya batin, batin pun bisa melihat dengan nazrul baqa, pandangan tetap. Apa pentingnya pandangan tetap ini? Wah, sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena di dunia ini, di kehidupan kita ini ada begitu banyak tipu daya. Ada begitu banyak ilusi yang memperdaya. Bila batin tidak tetap, kita akan mudah diperdaya, mudah ditipu dengan ilusi dan tipu daya kehidupan ini. Apa yang kita lihat dengan mata kita di televisi misalnya, ini bisa mempengaruhi keadaan batin. Batin menjadi kacau, galau. Informasi yang kita dengar ini bisa membolak-balikkan, bisa mengkeruhkan keadaan batin kita. Goyang terus batin itu, berubah-ubah. Karena keadaan batin yang belum tetap ini, sehingga pandangan menjadi tidak tetap juga. Akibatnya batin menjadi resah dan gelisah, tidak tenang. Jadi kalau kita merasa tidak bahagia, tidak tenang, resah dan gelisah, itu disebabkan oleh batin kita yang rapuh, batin yang mudah goyang, yang tidak tetap. Apa yang kita pikirkan, karena batin tidak tetap, pikiran kita tidak tetap juga, goyang terus, ngablu, ngacaprak, ngalir gitu. Maka pikiran itu menjadi gelisah, macam-macam yang dipikirkannya. Apalagi kadang kalau kita mau tidur ya, wah kadang-kadang macam-macam pikiran yang muncul. Sehingga kita pun menjadi susah tidur. Jadi pikiran itu gelisah karena batin yang tidak tetap. Dan juga bagi kita yang punya keinginan, punya ambisi kadang ya, keadaan batin belum tetap sehingga kita pun dikendalikan oleh ambisi kita itu. Bahkan lebih parah lagi, sebagian orang kadang-kadang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan ambisinya itu. Kenapa dilakukan? Karena batinnya belum tetap. Maka mudah digoyang. Ada uang di depan, dia sedang butuhnya uang. Tapi uang itu bukan uangnya, uang orang lain. Bila batin goyang akan mudah terpengaruh, akan mudah terbawa oleh pikiran negatif, bujukan setan, rayuan nafsu yang muncul. Sehingga akhirnya dia mengambil uang yang bukan miliknya itu. Apalagi kadang kalau kita berdagang, orang kalau berdagang batinnya tidak tetap, wah itu gonta-ganti dagangnya nanti. Akan muncul pesimisme, akan muncul kurangnya harapan di dalam dia berdagang itu. Karena batinnya goyang terus, tidak tetap. Wah ini
kok pelanggan tidak ada, wah ini kayaknya nggak cocok dagangan ini, macam-macam yang akan muncul, ilusi-ilusi di dalam pikirannya, yang semua ilusi itu merupakan tipu daya yang hendak menghancurkan jalan perdagangannya itu. Kalau batin tetap, ya sudah lurus saja, tidak akan tergoda oleh gangguan atau ilusi-ilusi apapun yang muncul. Jadi sangat penting bagi kita untuk mendapatkan pandangan tetap itu. Jadi batin yang tetap itu sangat penting kita peroleh, sehingga kita bisa melihat fenomena kehidupan dunia ini dengan jernih, dengan netral, dengan pandangan yang tetap. Uang tadi misalnya, dia bisa melihat uang itu sebagai uang apa adanya. Ini uang orang lain, ini sekedar uang. Dia bisa melihat uang itu apa adanya, sehingga batin tidak terpengaruh karena kemelekatan batin pada uang. Jadi tetapnya batin memandang dengan tetap, itu artinya batin itu hudur di kekiniannya. Batin itu tidak melekat ke sana, tidak melekat pada objek yang dilihat. Batin tidak tergoda dengan yang dipandang. Ini batin yang tetap, menetap di kekiniannya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mendapatkan batin yang tetap, sehingga pandangan jadi tetap, nazrul baqa, melihat dengan tetap apa adanya, pandangan netral, tidak melekat pada objek yang dipandang, tidak terpengaruh pada ilusi yang muncul dari objek yang sedang kita lihat itu. Oh dia cantik, ya dia cantik, dan kita melihat kecantikannya itu apa adanya. Walau dia cantik, ya dia tetap saja manusia yang terdiri dari tulang dan daging. Sehingga dengan kemampuan melihat apa adanya ini, batin menjadi tetap. Batin tidak terpengaruh, tidak tergoda oleh kecantikannya itu, tidak goyang batin itu, karena terperdaya oleh ilusi yang muncul di balik kecantikan itu. Seperti adalah gambar ilusi optik. Nah ini bisa menjadi ujian bagaimana hakikat keadaan batin kita yang sesungguhnya. Ilusi optik itu kan gambarnya sebetulnya tidak bergerak, tetapi kenapa kok ketika kita melihatnya gambar itu seperti bergerak, berputar-putar, goyang gambarnya itu. Itu karena batin kita goyang, belum tetap, maka gambar yang terlihat itu goyang. Tetapi ketika batin itu tetap, batin itu bisa melihat gambar itu apa adanya. Gambar sebagai gambar, gambar yang utuh, yang asli, yang hakiki, gambar yang tetap itu, gambar yang tidak goyang itu. Jadi batin yang tetap mampu melihat dengan utuh gambar yang asli di balik gambar ilusi optik itu. Nah ini sama dengan kita melihat fenomena dunia ini. Banyak sekali ilusi optik yang ada di sekitar kita. Bila batin goyang, bisa goyang semua apa yang kita lihat itu. Kita sedang di jalan, misalnya ada orang yang kita kenal, kita senyum ke dia, dia tidak senyum ke kita, manyun. Nah hati-hati, ada ilusi di sini. Kalau kita terpengaruh, berarti kan batin kita mudah digoyang, mudah digoda. Karena kemelekatan batin pada fenomena manyun tadi itu. Kalau batin tetap akan mampu melihat hakikat di balik manyunnya itu. Manyunnya sekedar manyun. Mungkin sebab-sebabnya ya terserah dia. Batin tidak terpengaruh karena tetapnya batin itu, sehingga mampu memandang dengan tetap. Jadi seperti ilusi gambar optik tadi, gambarnya ya biasa saja, gambarnya tidak goyang sebetulnya. Goyang itu ilusi. Maka kalau goyang, batin itu berarti goyang. Tapi bila batin itu tetap, ya gambarnya ya tetap. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk bebas dari ilusi kehidupan ini, ya kita tetapkan batin kita, sehingga kita bisa melihat dengan tetap, bisa melihat dengan utuh gambar tersebut, bisa melihat apa adanya fenomena dunia ini tanpa terganggu oleh ilusi apapun yang ada di dalamnya. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu, kita latihan zikir. Pertama ya kita bersihkan kotoran-kotoran batin kita, karena kotoran-kotoran batin itulah yang menjadikan pandangan kita menjadi goyang,
maka kita gunakan kekuatan nuzul fana untuk membersihkannya dengan penuh. Lalu kita latihan tawajjuh yang dalam, tafakkur yang wukuf untuk mendapatkan batin yang tetap. Sehingga dengan batin yang tetap, pandangan pun menjadi tetap. Dengan pandangan yang tetap itu, batin tetap bergaul dengan dunia ini. Tetapi kita tidak lagi mudah untuk ditipu dan diperdaya oleh permainan dan tipu daya dunia ini. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan batin spiritual kita. Khususan wa akhiratul azam wa mukarramul agam wa sahabatna sidi syam sahib wa fatah arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.